Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ardiansyah M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web dasar serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Azrar, moderator dari kelompok 1, dan rekan saya Imam Bukhari sebagai pemateri. Saya Mila Ameliati sebagai pemateri. Saya Herunisa sebagai pemateri. Saya Lukman Hadigatvan sebagai pemateri. Nah, tujuan presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berbasis web dasar serta menyampaikan hasil yang telah kami kerjakan dan kami diskusikan. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada pemateri untuk memulai presentasinya. Berikut materi pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Silakan menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang website. Website pada dasarnya merupakan sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan berada dalam satu nama domain. Sebuah website dapat terdiri atas halaman utama atau homepage, halaman profil, halaman layanan, halaman kontak, hingga halaman informasi lainnya yang dirancang sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan karakteristiknya, website dibedakan menjadi website statis dan website dinamis. Website statis memiliki isi yang tetap dan hanya dapat diubah secara langsung melalui kode program, sedangkan website dinamis memiliki isi yang dapat berubah secara otomatis karena terhubung dengan basis data atau database dan diproses menggunakan bahasa pemrograman server. Next. Nah, kemudian ada internet. Nah, internet merupakan singkatan dari Interconnected Network, yaitu jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia sehingga dapat saling bertukar informasi. Menggunakan standar protokol komunikasi TCP atau IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. Dengan adanya internet, pengguna dapat mengakses sebagai layanan digital seperti website, surat elektronik atau email, media sosial, konferensi video, penyimpanan awan atau cloud stores, hingga berbagai aplikasi berbasis web yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, kemudian ada hubungan web dan internet. Nah, web dan internet merupakan dua konsep yang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Internet adalah jaringan komputer global yang berhubung sebagai perangkat di seluruh dunia, sedangkan web atau World Wide Web merupakan layanan yang berjalan di atas internet untuk menyajikan informasi dalam bentuk halaman website. Tanpa adanya internet, website tidak dapat diakses oleh pengguna. Next. Nah, kemudian ada HTML atau Hypertext Markup Language atau HTML, merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun struktur data halaman website. HTML berfungsi sebagai kerangka utama yang menentukan bagaimana suatu informasi ditampilkan pada browser, seperti teks, gambar, tabel, daftar, tautan atau hyperlink, formulir, audio maupun video. HTML bukan merupakan bahasa pemrograman karena tidak digunakan untuk melakukan proses perhitungan atau logika, melainkan sebagai bahasa penanda atau markup language yang mengatur struktur dan susunan elemen-elemen pada halaman web. Selanjutnya materi akan dibawa oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan HTML sebagai dasar pembuatan website. Hypertext Markup Language HTML adalah bahasa markup standar untuk menyusun struktur halaman website. HTML berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur bagaimana informasi ditampilkan pada browser. Dikembangkan oleh tim Berners-Lee dari tahun 1991, kini HTML5 menjadi standar internasional. Selanjutnya bahasa markup. Berbeda dengan bahasa pemrograman, HTML hanya memberikan tanda markup terhadap setiap bagian dokumen agar tampil di browser. Selanjutnya tag dan atribut. Menggunakan tag pembuka dari tag dan penutup. Ada garis miring untuk akhir penutupnya, yaitu atribut memberikan informasi tambahan.
atau src, href, alt, id, dan kelas. Kolaborasi teknologi, HTML tambah CSS atau tampilan tambah JavaScript atau interaktif tambah PHP atau MySQL backend website modern yang lengkap. Next. Struktur dasar HTML. HTML secara umum setiap dokumen HTML terdiri atas beberapa elemen utama, yaitu deklarasi dokumen, elemen HTML, head, dan body. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dalam membentuk sebuah halaman web yang utuh. Contoh struktur HTML yang ada, yang pertama itu doc tipe HTML. Di bawahnya ada HTML, head, title, website, profil, dan title, head, dan body. H1 sebagai membuat tampilan katanya yaitu selamat pagi. Website profil dan website profil sederhana, P, dan bawahnya body dan HTML. Doc tipe HTML itu memberitahu browser bahwa dokumen menggunakan standar HTML 5. HTML dalam utama yang elemen utama yang membungkus seluruh ini halaman web. Head berisi metadata, judul, link, dan CSS dan JS JavaScript atau tidak tampil ke pengguna. Title menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Body berisi seluruh konten yang ditampilkan kepada pengguna. Next. Elemen-elemennya itu ada heading atau judul. Membuat judul dari level 1 atau terbesar hingga level 6. IMG atau gambar, menampilkan gambar dengan atribut src dan ALT. Daftar, membuat daftar tak berurutan atau berurutan. Semantic header yaitu bagian kepada halaman dan navigasi. P itu paragraf atau paragraf, menampilkan teks dan paragraf. A itu hyperlink, membuat tautan atau link dengan atribut href, dan bawahnya itu tabel, menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Section atau footer, semantik section, bagian konten dan bagian kaki halaman. Next. Implementasi HTML pada website profil adalah website profil kelompok 1 dikembangkan menggunakan HTML sebagai bahasa markup utama untuk menyusun struktur halaman website. Selain HTML, website yang didukung oleh CSS untuk mengatur tampilan dan JavaScript untuk menambahkan fitur sederhana yang bersifat dinamis. Bagian utama website itu ada 5. Home tentang materi, anggota, dan waktu. Yang pertama itu home, halaman pembuka website. Yang kedua, tentang atau menjelaskan tujuan pembuatan website. Yang ketiga itu materi, menampilkan ringkasan materi web, internet, dan HTML. Yang keempat itu anggota, menampilkan foto, nama, dan NIM anggota kelompok. Yang kelima, waktu, menampilkan tanggal dan jam secara otomatis. Next. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait struktur website kami. Nah, jadi seperti yang kita tahu, HTML itu kan merupakan struktur utama websitenya kan, yang fungsinya itu sebagai kerangka web. Nah, jadi sebelum website itu HTML digunakan untuk menentukan isi susunan elemen yang ada di dalam website tersebut. Nah, jadi di sini kami yang pertama tuh bagian awalnya tuh terdapat deklarasi doctype.html yang dimana ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang digunakan adalah HTML versi terbaru. Nah, kemudian terdapat HTML
yang menjadi pembungkus atau elemen utama dari seluruh kode HTML. Nah, di dalam tag HTML ini terdapat dua bagian utama, yaitu head dan body. Nah, bagian head dia berfungsi tentang informasi website yang tidak langsung ditampilkan pada halaman. Nah, pada bagian ini terdapat tag meta charset UTF-8 yang digunakan untuk mengatur karakter yang digunakan agar website dapat membaca berbagai jenis tulisan. Kemudian terdapat meta name viewport yang dimana itu artinya agar tampilan website itu dapat menyesuaikan ukuran layar, misalnya ketika dibuka melalui laptop maupun handphone. Nah, selanjutnya itu terdapat title, nah itu judul dari website kita. Nah, yang akan ditampilkan pada browser nantinya. Kemudian pada bagian ini juga terdapat link real style sheet yang digunakan untuk menghubungkan file HTML ini ke file CSS. Nah, jadi sebelumnya kami sudah membuat folder yang bernama assets, yang dimana di dalam asset ini terdapat file CSS, image, dan sebagainya agar bisa terhubung ke style CSS-nya nanti ketika diedit. Nah, kemudian di sini ada bagian body. Nah, bagian body ini tuh merupakan bagian utama yang berisi seluruh elemen yang dapat dilihat oleh pengguna seperti teks, gambar, tombol, dan menu. Ini body. Nah, jadi di dalam body itu terdapat tag header. Ini header. Nah, yang digunakan sebagai bagian atas website yang seperti sering kita lihat di web-web atasnya itu ada home dan segala macam. Nah, jadi di dalam header itu terdapat nav atau navigation yang digunakan untuk membuat menu navigasi ini. Nah, pada navbar itu terdapat judul website, yaitu kelompok 1 dan beberapa menu seperti home, tentang, materi, dan anggota. Nah, setiap menu itu menggunakan tag A yang dimana atau anchor yang berfungsi sebagai link. Nah, pada atribut href terdapat tanda-tanda seperti ini, seperti kita lihat home, hashtag home, dan lain-lainnya itu. Nah, tanda itu menghubungkan menu dengan bagian section tertentu. Jadi, sehingga ketika kita mengklik halaman tersebut, maka dia akan langsung berpindah ke halaman yang diklik. Misalnya kita ngeklik tentang, maka dia langsung nge-scroll ke bagian tentang. Nah, kemudian di bawahnya itu ada home, bagian section home. Nah, jadi section itu digunakan untuk membagi halaman website itu menjadi beberapa bagian agar website tersebut rapi. Nah, jadi pada bagian home ini terdapat home tag 1 atau header 1 home 1 yang digunakan sebagai judul utama website. Nah, tag H1 ini memiliki ukuran paling besar dibanding dengan heading-heading yang lainnya karena digunakan untuk judul utama. Ada heading 1, heading 2 dan semacamnya. Jadi heading 1 ini yang paling besar. Nah, kemudian terdapat P atau paragraf. Nah, paragraf ini digunakan untuk menampilkan sesuatu teks penjelasan mengenai website kami, yang dimana di sini berisi penjelasan singkat lah. Nah, kemudian tuh terdapat juga bagian bagian tombol di sini A, yang dimana diberi kelas button. Ya, jadi ketika button ini dipencet, maka dia akan langsung mengarah ke pengguna, langsung mengarah ke materi. Ini kelas button. Jadi ketika button ini dipencet, maka dia akan langsung ke materi. Nah, kemudian di sini tuh ada section tentang website. Nah, di section tentang website ini digunakan untuk memberikan informasi singkat mengenai website yang dibuat. Nah, di dalamnya itu terdapat div yang berfungsi sebagai pembungkus atau kontainer. Div digunakan agar isi bagian ini dapat diberikan pengaturan tampilan melalui CSS seperti membuat kotak, mengatur jarak, dan memberikan efek. Nah, kemudian selanjutnya ada, nah di sini di tentang website ini kami menggunakan header 3 karena yang tidak terlalu besar karena bukan judul utama. Nah, kemudian di sini ada section bagian materi. Nah, bagian ini kami menampilkan 3 materi, yaitu web. Sesuai materi kami ada web, ada internet, dan ada HTML. Nah, setiap materi itu dibuat menggunakan elemen div yang berfungsi sebagai card atau kotak pembungkus. Nah, jadi di dalam card itu terdapat judul menggunakan heading 3 dan penjelasannya itu menggunakan paragraf. Nih. Nah, kemudian itu ada section anggota kelompok. Nah, jadi
pada bagian itu tuh dia menampilkan data-data dari anggota-anggota kelompok. Nah, setiap anggota itu dibalut dengan card sama seperti section materi tadi. Kemudian di sini tuh ada di section anggota kelompok. Nah, jadi di bagian ini tuh kita menampilkan data-data dari anggota kelompok. Nah, jadi setiap anggota kelompok itu dibuat dalam bentuk card sama seperti bagian materi tadi. Nah, jadi setiap anggota itu mempunyai gambarnya masing-masing dengan tag image, source, asset, image, foto 1.jpg. Nah, jadi di sini tuh maksudnya dia mengambil gambar dari sumber folder aset. Tadi kan sebelumnya kita sudah membuat folder aset. Nah, dengan image, nah kemudian dengan nama filenya itu foto 1.jpg. Jadi dia langsung mengambil foto dengan nama foto 1.jpg. Nah, kemudian sini ada heading 3 sebagai namanya, kemudian ada name. Nah, begitu juga dengan anggota-anggota yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada section waktu. Nah, jadi bagian itu terdapat elemen dengan ID dan jam. Nah, pada HTML ini menyediakan tempat untuk menampilkan data dan waktu. Nah, isi dari tanggal dan jam ini akan diubah secara otomatis menggunakan JavaScript. Nah, pada bagian ini, pada bagian akhir HTML terdapat text script yang digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan JavaScript. Nah, dengan adanya script tersebut, fungsi yang ada pada JavaScript dapat dijalankan pada website. Nah, kemudian sini ada style CSS. Nah, style CSS ini kayak untuk mendesain kerangka HTML yang sudah dibuat tadi menjadi lebih cantik dan lebih interaktif gitu. Nah, di sini juga ada JavaScript untuk kita membuat waktu real time, misalnya waktu sekarang, tanggal, hari, dan tahun, dan jam. Jadi, ya seperti itu. Jadi, kesimpulannya tuh HTML di website ini tuh sebagai struktur utama yang menggabungkan susunan halaman mulai dari navbar, home, materi, anggota, sampai bagian waktu yang menggunakan JavaScript. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai tampilan website. Nah, tampilan pertama itu adalah bagian home. Nah, di sini dia menampilkan halaman utama website yang berisi judul website, deskripsi singkat, dan tombol pelajari materi sebagai navigasi menuju halaman materi. Next. Nah, lalu untuk tampilan tentang, nah di sini dia menjelaskan tujuan pembuatan website profile. Nah, di sini dia memberikan gambaran mengenai isi website dan materi yang disajikan. Lalu masuk ke tampilan materi. Di sini dia menampilkan ringkasan materi tentang web, internet, dan HTML dasar. Nah, jadi materi itu disusun dalam bentuk card sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Lanjut untuk tampilan anggota, di sini menampilkan foto, nama, dan NIM setiap anggota kelompok yang berisi tentang informasi disusun secara rapi sehingga memudahkan pengguna mengenal anggota kelompok satu. Lalu untuk tampilan waktu, di sini dia menampilkan tanggal dan jam secara otomatis. Jadi informasinya diperbaharui menggunakan JavaScript sehingga selalu sesuai dengan waktu saat website diakses. Nah, jadi kira-kira seperti ini gambaran website kami. Di sini ada halaman depan, home, kemudian ada tentang website. Kemudian di sini ada materi. Jadi ini ada web, ada internet, ada HTML. Kemudian di sini ada anggota kelompok. Nah, jadi di sini ada Mila Ameliati, Lukman Hadi Gadfan, Khairun Nisa, Mada Rizky Azrar, dan Imam Al-Bukhari. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu analisis implementasi. Berdasarkan hasil implementasi, website profil berhasil dikembangkan menggunakan HTML sebagai bahasa markup utama untuk menyusun struktur halaman website. Setiap elemen HTML digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti header untuk bagian kepala halaman,
Nav sebagai menu navigasi, section untuk membagi halaman, IMG untuk menampilkan gambar, serta footer sebagai bagian penutup website. Dengan penerapan elemen-elemen tersebut, halaman website menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada kesimpulan. Website merupakan layanan yang berjalan di atas jaringan internet dan menjadi media penyampaian informasi yang sangat penting pada era digital. HTML berperan sebagai bahasa markup yang menyusun struktur halaman web, sedangkan CSS dan JavaScript melengkapi tampilan dan interaktivitas website. Implementasi website profil menunjukkan bahwa pemahaman terhadap HTML menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan website dan strukturnya yang mudah dikembangkan oleh tahap berikutnya. Baik, sekian dari materi dari kelompok 1. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.